Izin aku mulai ngerekam ya. Oke. Oh, ini ada yang nanya tangannya kenapa? Oh, ini kecelakaan ya, cedera kemarin. Ya ini ya udah 10 hari ini saya nggak bisa ngetik, ya. Cuman ngetik Oh, pakai tangan satu jadi waduh. nggak enak. Luar biasa, Pantesan Mas. produktivitasnya kok menurun gitu kan. Kemarin saya nunggu tulisannya. Adrenalin. Ya, Oke, sambil nunggu yang lain, mungkin saya jelasin sedikit Mas Sandi ya. ya. Kumpul-kumpul kayak gini itu ngapain sih kan gitu ya. Kemarin eh, saya baca beberapa tulisannya Mas Sandi gitu kan, terus eh, suka gitu ya. Kemudian coba kontak gitu kan, buat Terima ngobrol kasih kalau gitu sudah. ya, buat ngobrol gitu kan. Karena beberapa pendekatan dan mungkin prinsip nulisnya juga gitu ya, ada yang eh, cukup menarik gitu kan. Mungkin juga buat teman-teman juga gitu ya. Nggak cuma buat saya tapi juga buat teman-teman yang lain. Dan kumpul seperti ini tuh diadakan pekanan Mas Andi. Jadi eh, setiap hari Minggu jam 8 itu kita ngumpul-ngumpul seperti ini, ngobrol dengan mungkin salah satu penulis seperti itu yang ada di Medium, dan sharing sampai sekitar ya setengah 10 lah gitu, 1 jam setengah. Jadi santai aja, bahkan mungkin nanti eh, saya sembari nanya Mas Andi, teman-teman mungkin juga ada yang nanya ke Mas Andi, tapi Mas Andi pun juga boleh nanya ke siapapun yang ada di sini gitu ya. Jadi Oke. dialognya tak apa, nggak cuma satu arah gitu ya. Nggak kayak podcastan Oh. juga sih. Kalau podcastan mungkin cuma 2 orang ya. Kalau ini bisa Saya rame-rame gitu lah. Jadi santai aja. kayak di tongkrongan warung kopi gitu ya. Betul. Betul. Main nongkrong aja gitu. Tapi mbaknya Ya. nulis dan penulisan lah. Tuh. Oke, buat awalan nih Mas Andi ya. Eh, Ya. boleh dong cerita mungkin kegiatannya saat ini apa, lalu eh, mulai nulis tuh kapan sih Mas Andi? Gitu. Hmm. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama Putus ya? Putus ya? Oke, sambil nunggu. Di teman-teman yang lain juga mati ya? Oke, kita sambil nunggu Mas Andi ya. Enggak, saya bisa dengar Mas bagus. Mas Andi yang Iya, nge-freeze. iya. Mas Andi yang mungkin videonya aja dimatikan. Jarjo, apa kabar Mas Hoiron? So, Panas. dingin sih. Masuknya dingin. Cuci. Kalau ke Pabriknya di daerah mana sih Mas? apanya? Jenengan tuh. Jenengan tuh pabriknya di sebelah mana sih? Tim selatannya Lapindo Pas. Oh, daerah sana. Iya, gitu. Japanan ya berarti ya maksudnya, ya? Masuknya ya utaranya dikit. Oh, Gedangan. Kah? Jabon kalau orang bilang Jabon. Japong. Iya, iya, iya. Berarti
Putaran di sungai ya, berarti ya? Di- Lapindo, Sungai, Pabrik. Oh, oke. Iya, iya, iya. Wah, kemana nih? Nggak balik-balik. Boleh nunggulah. Ngobrol-ngobrol. Santai. Tuh, Mbak Yas. Halo, Mbak Yas. Dengar nggak dia? Oh iya. Halo Mas Ahmad. Selamat ulang tahun. Itu lagi ulang tahun. Oh iya. Oh, makasih, makasih. Awal ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ada sih di WA. Ini komunikasinya nggak via WA, lewat email. Oh, Agak agak lambat jadi. hmm. Iya, saya baca Mas Andi itu berapa Mm-mm. bulan bulan ini, bulan kemarin lah, bulan kemarin Ya, itu, 16 menit. Tak baca itu sampai nyatet saya. Malah yang tentang itu, yang tentang apa namanya, tentang kurikulum deliberate praktis untuk menguasai Zealot custom, tak saya print buat di latihan. istimewa. Iya, iya. Ya, Taundeng juga gara-gara tulisan itu sih. Jadi beliaunya sebenarnya kan saya itu kan second print itu. Dan second print kan lagi ngetren sekarang. Second Hmm, print sebenarnya sih sesederhana gimana caranya kita punya sistem mencatat yang efisien gitu ya. hmm, Efisien efektif juga sih. Nggak cuma efisien. hmm. Nah, nah second print itu istilah modern ya dengan konteks apa digital. Nah, kalau Zettelkasten itu kalau nggak salah yang memulai itu peneliti dari Jerman apa ya? Dia dokter sosiologi. Hmm. Itu dia bikin catatan-catatan kecil gitu di flashcard kecil. Kayak kartu nama katanya. Ya. Nah, tapi jumlahnya ribuan. Kemudian itu yang membantu dia produktif untuk bikin puluhan buku. Nah, itu yang akhirnya jadi sesuatu yang menarik ya. Apalagi kita generasi yang terobsesi dengan produktivitas Iya, misalkan gitu loh. misalkan kayak dengerin podcast gitu ya, 1 jam atau 1 jam setengah kan pasti coret-coret gitu kan. Mm-mm. Ketika coret-coret, Betul. oh ada ini, ada ini. Terus mau lihat lagi, udah nggak, kayak muntah lihat apa coretan ini, nggak tertata. Ya, ya, ya gitu lah. Nah, Ini nunggu narsumnya kemana, Mas? eh disconnect kayak ya. Tadi nge-freeze. Saya nunggu lah, sambil nunggu. Komunikasinya nggak bisa cepet gara-gara Mas Andi nggak via WhatsApp ke saya. Oh, Saya kontaknya kan via iya. email. Di grup juga nggak ada ya, Mas? Di grup kayaknya nggak ada deh. Mati Iya, lampu dari aja. user Telegramnya juga Iya bingung. nggak ada kan. Mati. Oh udah biasanya tuh kalau saya email ya pasti saya tawarkan untuk kontak via email atau via WhatsApp. Saya udah cantumin WhatsApp saya. Jadi mereka tinggal milih Kayaknya belum begitu. gabung ke grup Telegram juga deh. Kalau grup Telegram sebenarnya emang dibebaskan ya buat apa member. Karena kan nggak semuanya punya Telegram. Iya, betul sih, Mas. Mm-mm, Oh, itu masuk itu. gitu. Oke. Oke. Oh masuk lagi. Oke. Halo Mas Andi. Mas Andi kalau putus-putus pakai
apa? Videonya dimatikan aja nggak apa-apa. Jadi pakai suara aja. Barusan ini masih lampu punya saya. Hmm. Oh, mati Ipal lampu. saya lihat. Oke. Berarti videonya Pernah dimatikan nggak nyati apa-apa lampu sih, Mas kok Ali? mati lampu. Ini terus kenapa? Oh, Videonya sinyalnya dimatikan sekarang aja ini nggak pakai apa-apa. sinyal. Tadi kan pakai WiFi jadi agak lancar, sekarang mungkin nggak lancar. Tapi masih lancar, masih bisa di. Enggak, kok. Takutnya Halo? apa? Sinyalnya nanti jelek lagi. Jadi Oh, suaranya aja, videonya dimatikan nggak apa-apa sih. oh iya, nggak nyampe. Gitu. Ini mungkin kalau listriknya udah nyala lagi, pakai WiFi nggak apa-apa. Gitu. Oke, dengar saya Wifi-nya, nggak ya? ya ini Jelas mati ya? lampu kondisinya jadi Wifi-nya. Mm-mm. Mm-mm. Gak apa-apa, Mas. Videonya aja dimatikan. Oke. Hmm. Ya, tes tes. Oke, masuk masuk. Oke. Gimana, Mas? Udah lancar? Oh, udah bisa didengar dengan lancar ya? Oke, ya Oke, jelas jelas jelas. Ya lanjut yang saya tadi, mulai. Mas. Mm-mm. Tadi perkenalan ya. Ya, Nama perkenalan saya kegiatannya apa? Andirian. Ya, kegiatan saya ngajar Hmm. 2 jam. Jadi saya sebenarnya part time ngajar, full time kepala TU. Jadi saya sebenarnya Hmm. terjun di bidang pendidikan ya, gitu ya, langsung di terjun mengajar siswa di bidang Ya, ya. pendidikan seperti itu. Hmm. Kalau pengalaman menulis sebenarnya saya menulis itu semacam eh, kegiatan yang saya nggak bisa kalau saya nggak nulis itu. Cuman nulisnya memang bukan apa ya, perkara serius nggak serius sih. Cuman ketika saya nulis itu saya merasa oh inilah saya nulis. Tapi kalau soal apakah saya nulis itu bisa menghasilkan sesuatu, misalnya mengarah ke menjadi penulis yang sesungguhnya atau yang lain-lain, sejauh ini saya belum pernah nyampe ke situ gitu. Hmm. Hmm. Eh, Sebenarnya saya nulis itu juga dulu awal-awalnya awal-awal nulis itu juga semacam nulis diary aja gitu. Hmm. Jadi nulis diary itu ketika masih SMP hanya nulis diary seperti biasa. Tetapi saya sadar kalau itu sebenarnya kegiatan menulis. Hmm. Akhirnya suatu saat saya ketika saat kuliah itu ada dosen yang nanya, siapa nih di antara kalian nih satu yang menulis setiap hari gitu kan. Saya nggak jawab, itu diam aja sebenarnya. Tapi teman saya tuh, oh ini Anda nulis loh. Sebenarnya saya nulis ya, saya itu nggak sadar kalau sebenarnya saya itu nulis setiap hari. Oh. Karena ya udah gitu nulis aja. Karena kita tahu kalau anak SMP, anak SMA itu kalau nulis ya nulis seperti apa sih sebenarnya. Saya Hmm. juga nggak pernah ingat atau lupa-lupa dikit yang aku tulis itu Hmm. apa. Hmm. Kayaknya kalau nggak salah sih, kayaknya kalau nggak salah itu sekitar 2006 itu ketika saya SMP itu saya nulisnya ya mungkin lirik lah gitu kan. Lirik lagu di band siaran itu saya tulis. Itu akhirnya kok ini kok bisa jadi ini ya. Oh, bilang lagi. Sinyalnya jalan tinggi sekali. Bilang lagi, teman. Sambil nunggu ya. Temanggung.
Mas, mas saya kan ya, oh itu balik lagi Sandi. Ya ini wah putus-putus terus ya kayak gimana jadi ya. Gak apa-apa, gak Mohon apa-apa. maaf ya kalau kendala di sini Iya, iya. nggak biasa. Oh, sampai Lanjut. saya masih ingat sampai Ah, mana. Kita semua tahu ya kan kalau namanya remaja itu apa yang ditulis oleh remaja pertama kali coba bisa tebak ditulis remaja itu biasanya apa? Kayaknya semua remaja itu mengalami ini antara SMP dan SMA. nulis Ya apa? mungkin untuk kelahiran 90-an lah ngerti semuanya itu. Masa nulis apa? Nulis apa? Surat cinta, surat apa? Kalau nggak nulis surat cinta, nulis puisi. Oh iya, Ya karena kita mungkin di periode puber itu kita itu jatuh cinta kali ya. Jadi iya. semua kata-kata itu kayak lagu Nas gitu. Semua kata menjadi bermakna. Nggak tahu itu awalnya bisa nulis kayak gitu. Terus eh, kembali ke cerita dosen itu ketika teman-teman tahu bahwa saya itu nulis dan saya menjadi sadar oh berarti saya itu kayak gini itu betul menulis gitu. Hmm. Akhirnya oh oke kalau ini ada kegiatan menulis saya ingin melangkah lebih jauh di apa yang seharusnya saya tulis. Hmm. Kemudian teman itu tahu kalau saya nulis itu apa sih yang pengen saya bagikan ke teman-teman gitu. Akhirnya saya ingat waktu itu masih semester 3, saya mulai nulis di Tumblr. Nulis Hmm. Tumblr Di karena Tumblr. ada beberapa Tumblr karena ada beberapa ruang yang memang tidak bisa di cover oleh Facebook ya. Kalau Hmm. Facebook itu kan berarti kita nulis status, nulis panjang, Iya. seakan-akan ada orang yang baper gitu. Kalau kita nulis ini siapa, ini buat siapa gitu kan. Padahal saya buat siapa-siapa sebenarnya. Jadi saya pindah ke Tumblr sendirian, nggak sama teman-teman. Yang penting saya mengasingkan nulis itu aja supaya tidak diketahui oleh teman-teman. Akhirnya saya beberapa kali ketemu sama penulis-penulis di Tumblr, jadi ada masukan-masukan, mulai ada beberapa penambahan kosakata dan lain-lain itu kan. Terus saat itu sebenarnya saya itu basicnya memang agak petualang ya, jadi saya jalan-jalan ngobrak apa gitu, jadi seneng otak atik lah gitulah katakan. Jadi saya mulai ngotak atik blog di Hmm. pencapaian yang aku banggakan blog itu tahun itu sekitar tahun 2011 itu pamer ke teman-teman itu bisa ganti blogspot itu jadi .co.id. Iya, iya. itu seru banget rasanya gitu kan. Habis itu saya mulai nulis agak beneran gitu ya. Nulis cerita petualangan itu malah justru setelah saya selesai kuliah. Hmm. Kuliahnya dulu apa, Pak Sandi? Setelah Mas Sandi, kalau boleh tahu. kuliahnya kuliahnya saya matematika murni. Oh, Jadi matematika. suka Oke. ya jadi mungkin karena basicnya itu matematika murni jadi suka petualang gitu. Jadi nyobain apa aja, nyobain nulis, terus coding, Hmm. programming, olah website, segala macam. Bahkan dulu saya cuma modal apa ya, modal Corel Draw gitu kan. Iya. Ya modal Corel Draw dan Photoshop itu kayak dipercaya gitu di mahasiswa itu buat masuk ke sana. Jadi saya itu bagian bagian bikin banner, bagian bikin Desain banner, ya? tapi akhirnya ketika saya masuk ya desain, tapi sebenarnya saya itu malu kalau lihat desainnya sendiri itu saat ini itu bisa kayak gitu kok dulu laku gitu. Ini apa gitu. Tapi di situ saya punya keuntungan, saya ketemu teman-teman Pak Ibrol, akhirnya ketika itu nulis bukan nulis itu saya desain itu saya ketemu teman-teman yang memang banyak baca. Hmm. Maksudnya banyak baca itu bukan lagi buku-buku seperti novel
Iya, Jadi iya. sebenarnya background saya itu kalau baca itu ya cuma novel, fiksi, dan Hmm. lain-lain. Jadi mulai ketemu teman-teman aktivis, saya mulai baca-baca yang aneh-aneh itu kayak Madrilog, terus Bumi Manusia ya, yang novel Iya, yang iya. paling berat, yang agak lebih apa ya istilahnya, mungkin penerapan dari aktivis lah yang suka Iya, kayak iya. gitu. Nah, jadi saya transformasinya itu berubah terus dari awalnya cuma nulis surat cinta, kemudian nulis puisi, menulis blog, nulis cerita perjalanan. Akhirnya saya mulai baca-baca non fiksi. Akhirnya saya ke sini malah jauh lagi, entah kemana sampai kapan. Nemu Saya nanti nemu lompat-lompat ya. Medium dari mana, Pak? Mas. Tahu Medium sejak kapan? Oh, Medium itu sebenarnya saya awalnya itu aktif di Twitter, di Hmm. Twitter. Tapi mulai bosan itu di Twitter itu loh. Hmm. Mulai bosan di Twitter, kok nulis nggak bisa panjang, kalau panjang harus bayar. Iya, iya. Sementara apa ya, eh, kayak mulai ini kok kayak ada echo chamber gitu ya. Kayak kok yang dibahas kok ini, kok saya nyemplungnya di sini aja. Nah, Hmm. saya mulai capek. Kemudian saya tahun 2021 itu sebenarnya saya mulai nulis di media. Tapi ini sebenarnya pelarian pertama dari WordPress. Ya. Karena dari WordPress ke Medium itu ada, saya ngerasain itu perubahan yang cukup signifikan dari saya sendiri. Kalau dulu di WordPress itu saya cenderung nulis bebas ya, jadi Hmm. lebih nulis ke apalah apa adanya, mau ditulis mau mau di Hmm. komen juga, mau Iya, di iya. apa-apain juga terserah. Bahasanya mau tepat YD lah atau enggak YD lah, segala macam itu saya nulis di WordPress. Tapi kemudian ke sini saya harus ada perubahannya. Saya ngerasa karena mulai baca buku fiksi itu, buku non fiksi maksudnya, itu mulai ada perubahan. Terus tulisan pertama yang saya tulis itu tentang resensi Hmm. bukunya Muhyiddin M. Dahlan. Itu tahun 2001. Ya, macet lama. Baru muncul lagi sekitar tahun 2024. Habis 2024 saya nulis karena saya harus ya Iya, iya. ini bangun rumah, saya lupa mau nulis. Ya, alhamdulillah sekarang udah Iya, iya. Saya lihat tapi sih kayaknya banyak mulai yang mulai aktif lagi ya gitu ya. 2021 pernah nulis, lalu 2024 dan tahun ini aktif lagi gitu. Hmm. Bacaannya juga apa nih? Kayak kalau saya bilang sih, yang non fiksi bacaannya bahkan fiksinya juga cukup berat ya kalau buat umum ya gitu. Tapi kalau ya. dari Mas Andi gitu ya, dari bacaan berat dan mungkin non fiksi yang itu sifatnya apa ya, eh, sering dijadikan rujukan teman-teman aktivis gitu kan ya. Tapi untuk Mas Andi mengolahnya jadi tulisan tuh biasanya prosesnya gimana, Mas? Mengalami kesulitan membaca non fiksi maksudnya. Mengolahnya jadi tulisan gimana prosesnya? Oh, mengolahnya menjadi tulisan itu sebenarnya Hmm. eh, ada banyak prosesnya, ada banyak Hmm. prosesnya. Saya itu mengolahnya awalnya hanya Hmm. baca, Hmm. dan berdasarkan ingatan apa yang ada di ingatan di kepala Hmm. Hmm. saya tulis semua menjadi kayak menerapkan the free writing-nya gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. semua yang ada di kepala saya yang paling nyambung saya tuangkan di situ. Jadi eh, saya menerapkan 10 menit nulis tanpa jeda. Jadi ketika saya Oke. mau nulis itu saya sudah baca dulu, itu sudah punya apa aja, saya tidak jelas itu kan, Hmm. tidak jelas apa yang saya tulis itu, tapi kemudian 10 menit itu saya nulis tanpa jeda. Bahkan saya
memberi pertanggung diri sendiri itu nggak punya kan backspace. Jadi Hmm. ketika salah typo, salah apa itu saya enggak peduli gitu. Jadi saya Ya, ya. nulis selama 10 menit tanpa jeda. Ya mungkin ini teknik yang umum ya. Kita semua tahu teknik itu, dan baru baca. Ini Hmm. ngarahnya kemana gitu. Itu awal mulanya. Hmm. Akhirnya saya poles lagi, pilih beberapa tulisan. Kemudian kebetulan karena sering mengulah kayak gini, akhirnya juga banyak baca teknik-teknik gimana caranya bisa lebih menulis bebas. Ini juga nggak cuma menulis bebas gitu kan. Awalnya kan cuma tergantung dengan apa yang ada di dalam pikiran. Jadi Ya, ya. ketika saya misalnya, saya lagi buntu, itu kan muncul. Saya lagi bingung nih mau nulis terus itu. Tapi Hmm. saya kan merasa ilfil dengan diri loh, kok yang muncul itu kok pasti ini. Nah, saya pikir ini harus ada semacam pembaharuan supaya saya tidak melulu menulis ini selama 10 menit. Karena selama 10 menit saya anekdot yang nggak ada gunanya itu mungkin menghabiskan 6 menit sendiri. Jadi Hmm. yang mungkin ada isinya cuma 4 menit terakhir gitu kan. Ya, Nah, ya. saya ingin mangkas yang 6 menit awal itu gimana caranya. So, akhirnya saya mulai baca, dan kebetulan saya awalnya itu apa itu Notion. Nah, di Notion itu kan ada Hmm. template-template itu banyak macam. Ya, Saya ya. nyobain lihat satu-satu, dan saya ketemu template-nya Ali Abdal, dan dia Oke. itu bahas tentang creative writing. Jadi Ya, akhirnya saya ya. nemu Songke Ahren yang digital digital custom itu. Ya, ya, ya. Nah, mulai dari situ saya mulai ngumpulin catatan-catatan kecil. Hmm. Akhirnya catatan kecil saya taruh satu layar, saya otak-atik naik turun menjadi bentuk outline ya. Jadi Hmm. kalau nulis ngalirnya ke sini, ngalirnya ke sini. Itulah yang saya lakukan sekarang. Hmm. Begitu. Berarti udah pakai teknik hilang lagi ya? Itu like. Oke. Menarik. eh Mana? Oh, ya Mas Andi. Masih nyambung suara saya? Halo, Mas Andi. Halo? Ya, kedengaran saya? Tadi saya ceritanya terlalu cepat nggak? Enggak. Cukup, cukup kronologis dan menarik Nah, sampai di Central tadi Castle tadi ketika ya. saya mau minta maaf, ketika saya cerita mungkin agak belepotan gitu ya. Jadi ceritanya tabrak-tabrakan gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti saya yang memperjelas gitu kan. Eh, Mas Terlalu Andi, saya kan ngomongnya. kan tadi mulai ketemu Ali Abdul dan Seattle Castle. Seattle Castle sendiri memang sebenarnya kan bukan dari Ali Abdul, tapi metode Zettelkasten ini zaman sekarang tuh jadi populer sekali. Nah, Mas Andi udah pakai teknik itu sejak kapan? Udah pakai Zettelkasten tuh sejak kapan, Mas Andi? Teknik digital custom itu saya baru nulis atau baru pakai sekitar 2 tahun setengah. Hmm, Jadi belum terlalu lama sebenarnya. ya. Oke. Ngefeknya seberapa jauh sih kalau menurut Mas Andi? Dampaknya ke menulis. Aset gimana sih? Dampaknya ke Oh, cara dampak. menulis. Oh, kalau saya merasain dampak ketika saya mengenal digital custom dan sebelumnya itu dampaknya bagi saya signifikan. Hmm, Misalnya saya tadinya cuma merasa saya itu cuma punya 10 band. hmm, Saya kini merasa saya sudah mulai sekitar 60 gitu. Tapi justru saya merasa saya itu nggak tahu apa-apa loh. iya. Aneh aja gitu. Tapi saya kok gini, tapi saya merasa saya jadi lancar gitu soal nulis itu. Iya. Nah, biasanya Cuman kalau ya Mas Andi ya jadi ngumpulkan malah informasinya jarang gimana? nulis artikel juga karena jadi Hmm, sering kayak malah eh,
kayak gini loh, perasaannya ketika kamu kecanduan belajar gitu ya. Punya pengen Oh, belajar, terus iya, iya, iya. malah jadi lupa nulis gitu loh. Hmm. Berarti banyak mencatat ya, Mas Andi ya? Ya, saya banyak mencatat. Hmm. Bisa dihitung sehari mungkin saya mencatatnya sekitar bisa sampai 20 file sehari. Hmm. Oke. Nah, itu proses mencatatnya gimana tuh, Mas Andi? Coba mungkin bisa disimulasikan gitu ya. Proses Mungkin, mencatat saya dibantu dengan hmm, Obsidian. hmm, hmm. Nah, biasanya yang dibaca apa tuh? Uh, ya, saya proses mencatatnya di halo. Halo, halo, ya. Nah, saya proses mencatat dibantu dengan aplikasi Obsidian Hmm, dan juga Yotero hmm, untuk untuk tracking saya sumbernya dari mana ketika hmm, mencatat hmm, ini, hmm, inspirasinya dari apa, saya mengutip atau sekedar parafrase. hmm. Dari Obsidian itu, Obsidian itu ada satu keunggulan di Obsidian itu ada backlink. Jadi Ya, ketika ya. saya ngetik ini backlinknya kemana kemana itu, jadi Hmm, ketika saya kepikiran sesuatu gitu misalnya, katakanlah saya kepikiran hari ini mungkin AI gitu kan. ya. Nah, saya nulis saja kenapa banyak yang ibaratnya terancam dengan AI, gitu, Hmm, terutama hmm. penulis gitu kan. Akhirnya saya tanya gitu aja terus dipikiran, emang AI itu musuh kita apa enggak sih? Gitu. Ya, ya. Emang AI bisa apa? Gitu. Akhirnya kan saya nanya banyak. Nah itu dari pertanyaan itu saya kemudian eh, Google, Hmm, nyari di Google dan kebetulan ketemu banyak artikel-artikel. Jadi saya comot yang mana ketika ada quote yang menarik buat saya artikan lagi dan yang saya pahami itu apa sih dari yang saya comot itu. Sebenarnya cara saya nulis itu lebih banyak bertanya hmm. terhadap satu topik tersebut. Ya, ya. Jadi saya jawab, saya nanya, saya jawab itu. Hmm, hmm, Jadi nanti muncul banyak dan teknologi memang sangat membantu. Di hmm. sini teknologi sangat membantu. Ya, ya. Ya, itu yang biasanya Mas Andi catat, bacaannya apakah cuma digital atau yang cetak juga? Yang saya cat dari buku fisik juga, dari Hmm, digital juga, hmm, hmm. dari jurnal juga, dari yang gratisan sampai berbayar banyak dah. Wah, berarti Kayak gitu. kebiasaan bacanya kayak gimana tuh kalau buat Mas Andi sekarang? Sebenarnya saya lebih suka digital kalau kalau ada itu, Hmm, karena hmm. digital enak ditandai tinggal diambil itu, Iya, iya. nggak Berarti perlu ngetik lagi. bacanya tiap hari kah atau tiap malam apa gimana Mas Andi? Saya baca setiap saat, Hmm, setiap saat. Jadi ketika saya lagi nunggu Andrean ya saya baca, saya lagi bacanya itu nggak apa ya, maksudnya nggak terus saya itu harus baca gini, enggak, saya nyanyi aja ketika hmm, hmm, misalnya apalagi di Temanggung di desa kayak gini saya sering banyak tahlilan, lapangan lah, teman apa itu kan, kalau menerapkan malam ini harus baca ini mungkin saya stres sendiri loh. oh, Jadi saya kapan saya baca ya baca aja gitu, uh, baca gitu. hmm, Tetapi ketika belum membaca, saya selalu punya tujuan. Apa sih kenapa saya membaca buku ini? hmm, Kenapa saya membaca artikel ini? Itu. Jadi hmm, saya hmm, terlebih dahulu harus punya tujuan, nggak hanya sekedar baca. hmm. Berarti Itu. mencatatnya kapan? Setelah membacanya kah atau sambil membaca sambil mencatat, Mas Andi? Membacanya, ini mencatat itu Ya, kalau misalnya saya lagi duduk, hmm, emang posisi untuk mencatatnya cukup bagus. Maksudnya lagi nggak ada distraksi, lagi nggak hmm, berdiri atau lagi nggak di perjalanan, ada di meja ya saya langsung catat. Tapi ini juga dilema buat saya sih. hmm. Kalau lagi enak baca harus nyatet gitu. Ya, jadi
slow reader jadi satu Oh, buku itu oke. saya bisa habis tahun gitu. Wah, Tapi saya bukunya lompat-lompat jadi hmm, kadang-kadang saya cuma baca 1 atau 2 halaman nanti hmm, ganti hmm, buku lagi ganti buku lagi. hmm. Ya, 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 ya. Jadi makanya kadang-kadang itu saya nggak habis satu topik itu habis enggak. Tapi Hmm, mungkin satu topik itu saya sumbernya jadi 3, 4 itu karena bukunya beda-beda. ya, ya, ya. Tergantung mood aja mau baca Hmm, yang mana. ya, ya. Oke. Nah, itu kan mungkin bagi beberapa orang ngabisin buku itu kan jadi masalah ya, karena bukunya nggak habis-habis. Nah, kalau Mas Andi, apakah dengan membaca lambat tapi punya banyak catatan itu eh, apa istilahnya jadi produktivitas yang lebih atau malah jadi masalah sebenarnya buat Mas Andi? Harapannya apa sih Putus-putus nih sebenarnya? di sini. Oh ya, gini aja. Buat Mas Andi, kalau Mas Andi harapannya baca buku tuh selesai cepat atau banyak catatan yang inginin? Oh gitu. Kalau saya sih dua-duanya nggak penting juga. Apakah baca Hmm. buku itu cepat atau baca catatan nggak penting juga sebenarnya. Kalau buat saya itu apa sih yang paling bermakna buat saya gitu. Oh, Jadi kalau saya baca cepat tapi nggak ada yang saya dapat buat apa gitu. hmm. Atau saya baca lambat banyak catatan, catatan itu nggak diulang juga buat apa gitu loh. Intinya Ya, saya ya. sih dua-duanya nggak penting. Yang paling penting adalah saya suka dan saya bermakna dan sesuai dengan tujuan awal membaca saya. Gitu. Hmm, Oh, hmm, saya baca ini itu nyari apa atau mau saya apain gitu. hmm, hmm. Ya udah gitu aja. Ya, 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 ya. Nah, terus kan punya banyak catatan nih Mas Andi ya, dari mungkin dengan basic Ya, Shuttle-nya tadi, ngolahnya jadi tulisan tuh Mas Andi eh, merangkainya gimana? Boleh diceritain dong? cara mengolah tulisan dari jadwal custom maksudnya. Iya, merangkainya seperti apa sih kalau alam Mas Andi gitu kan? Sebenarnya kan Zettelkasten Oh, banyak cara ya, banyak metode. Saya sendiri pun juga punya oh gitu kan. iya. Tapi Cara kalau Mas saya Andi gimana? mengolahnya itu, cara mengolahnya pertama saya itu menentukan topik terlebih dahulu. Hmm, Jadi topik pun nggak boleh terlalu luas dan juga nggak boleh terlalu sempit. hmm, Jadi ketika saya misalnya menemukan ini contoh aja, eh, katakanlah tata surya. Gitu. Kalau saya ngambilnya topik tata surya, saya pasti nggak bisa nulis. Tapi hmm, kalau saya ngambilnya itu bagaimana posisi bulan terhadap bumi dan matahari dalam tata surya. Nah, mungkin saya nanti bisa nulis, oh jadi peran bulan itu nanti sebagai satelitnya bumi, nanti bumi itu mengelilingi matahari seperti ini. Itu gambarannya, maksudnya analoginya seperti itu. Jadi saya kalau ngambil topik nggak boleh terlalu luas dan juga nggak boleh terlalu sempit. Nah, kalau hmm. terlalu luas saya nggak akan bisa merampungkan, itu jelas. Dan kalau terlalu sempit, ya mau diapain lagi ini kan Iya, kayak iya. gitu biasanya. Kemudian pertama itu saya mengambil topik terlebih dahulu. Hmm, Setelah saya mengambil topik, saya memikirkan apa yang ingin saya sampaikan. Yang ingin hmm. saya sampaikan itu sebenarnya saya itu mau ngapain sih dengan topik ini. Iya, iya. Setelah saya ketemu alasannya, saya mulai menyusun bahan-bahan yang dibutuhkan. Biasanya saya menyusun bahannya itu sekitar ada ya 10 sampai 15 permanen note. Jadi permanen Hmm, note itu tulisan cuman sekitar 1 paragraf atau 2 paragraf, tapi ada intinya. Gitu. Jadi hmm. mungkin tidak linear awalnya itu tadi berbicara apa, sekarang berbicara apa, nanti berbicara apa, tidak linear. Iya, Nah, iya. saya tempatin aja nih dari atas ke bawah, saya geser-geser dari geser-geser. Sekiranya nanti itu punya setiap bagian itu punya apa ya istilahnya hook. Jadi Hmm, punya bagian inti. Oh, ini dari 1 paragraf. Oh, ini intinya 1 paragraf ini intinya. Nanti saya paksa-paksain itu loh dari paragraf pertama, paragraf kedua supaya nyambung itu diapain gitu kan. hmm, hmm. Akhirnya saya berpikirnya di situ, berpikir Oh, membangun jembatan. ya, ya. Nah, setelah jembatannya terbangun, saya mulai mendiamkan terlebih dahulu, mungkin sehari atau 2 hari, mungkin ada yang setahun juga, baru kebuka lagi. Oh,
ini tulisan bisa diubah nih. Akhirnya saya mulai ngedit kata-katanya, Ya, ya. saya ubah lagi, saya ubah lagi. Jadi sebenarnya ada tips penting yang mungkin tidak disadari, dan saya baru sadar itu juga beberapa tahun ini. Ketika nulis dan ngedit itu jangan barengan. Nulis Ya, yang ya. nulis aja, ngedit nanti belakangan kayak gitu. Betul, Jadi betul. cara nulisnya mungkin simulasi seperti itu. Pertama, saya menentukan topik terlebih dahulu. Setelah topiknya ketemu, saya tadi tujuannya mau kemana. Setelah tujuannya mau kemana, jadi saya perlu apa, saya cari dulu. Kalau udah lengkap atau udah ibaratnya itu sudah memenuhi, kalau saya sering bilang itu tesis. Tesis itu Hmm, pertanyaan yang ingin diajukan, kemudian dijawab kan gitu kan. hmm, Jadi ketika udah ketemu pertanyaannya, jawabannya, argumennya, kira-kira udah lengkap nih, ya udah saya susun. hmm. Kadang-kadang di sini itu saya sering terjebak. Sering terjebak malah sibuk ngumpulin argumen. Kadang-kadang argumennya terlalu banyak. Padahal Ya, orang ya. yang lain yang mungkin audiensnya ini mungkin tidak perlu. Kadang-kadang gitu. Makanya tulisannya bisa jadi panjang banget. Hmm. Kayak ini tulisannya mungkin kok bisa panjang kayak gini. Jadi kebingungan. Makanya Ya, saya sering bilang, saya menyampaikan ya karena memang perasaan saya itu puas ketika saya menyampaikan argumen semuanya ini gitu loh. ya, Jadi ya, bisa ya, ya. masukin semua. Ah, Mungkin ah, ah. jadi agak gemuk gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Tapi menulis pendek memang di di digital jadi tantangan. Tantangannya adalah semuanya menulis pendek, sedangkan yang menulis panjang itu semakin sedikit. Ya, Ya, kalau ya. kalau teman-teman lihat gitu ya, tulisannya Mas Andi ini rata-rata bahkan lebih dari 5 menit gitu, ya kan. Nah, Hmm. Mas Andi gitu tuh eh apa istilahnya memang membatasi panjangnya kah atau ngalir gitu aja kemudian ya inilah hasilnya gitu. Sebenarnya itu sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Hmm. Jadi ketika saya mau menyampaikan ini, ya jangan sampai terlalu sedikit jika orang jadi Hmm, hmm, ini kok nanggung banget. Atau jangan terlalu panjang nanti kayak mie kalau masak terlalu lama gitu loh, jadi tidak berduduk gitu kan. Enak Oh gitu. iya. Ya, ya mungkin kalau panjang itu sebenarnya pikiran saya yang kuat makanya jadi panjang banget jelasinnya. Kayak Iya, gitu iya. loh. Tapi kadang juga saya lihat tulisannya Mas Andi juga penuh ornamen gitu. Yang saya sadari adalah beberapa kali tulisan tuh Mas Andi bahkan Hmm. keluar usaha lebih untuk apa menghias tulisan ya gitu. Itu apakah karena memang merasanya oh tulisan saya perlu Oh, dikasih hiasan, kemudian dikumpulin bagian-bagian referensi, lalu gambar-gambarnya dan diformat dengan rapi gitu. Gimana tuh? itu sebenarnya eh, mood saya yang berubah-ubah ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang memang saya atau mood saya yang berubah-ubah atau memang transformasi dulu mungkin kurang serius, sekarang terlalu serius, besok jadi kelewat serius atau gimana mungkin. Tapi saya menyadari ini mungkin justru perkembangan pribadi saya. Jadi kalau Hmm. kalau ada di film misalnya Harry Potter itu yang dulu masih muda itu ya emang kayak gini lah ceroboh berantakan lah. Mungkin yang agak gede agak sedikit nakal atau gimana ya mungkin kayak gitulah. Iya, Uh, iya. transformasi. Iya, 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 iya. Karena kan nggak banyak ya penulis yang apa keluar usaha lebih ya untuk terutama misalkan menghias tulisannya gitu. Dan Mas Andi ini salah satu penulis yang saya lihat teman-teman ya, beliau mendesain gitu ya untuk tulisannya. Dan perbagian misalkan ganti bab gitu ya, ada tulisan beliau itu yang dikasih semacam banner gitu ya Hmm. dengan desain kayak gitu. Nah, itu
itu usaha lebih gitu, usaha lebih yang saya kira sih berdampak sekali ya. Contoh nih, saya mungkin boleh tunjukin ke teman-teman tulisannya Mas Andi. Tulisan beliau yang Hmm. ini tuh yang baca banyak banget. Ya. Tulisan 8 menit padahal gitu ya. Tulisan saya yang lebih dari 5 menit tuh jarang dapat pembaca sebanyak ini gitu. Selain topiknya Ya, saya tidak menarik gitu tahu, ya gitu. saya tidak tahu kok bisa panjang kayak ini. Mungkin saya sebenarnya pernah baca di Medium itu tulisannya siapa saya lupa. Ya. Itu harus brutal gitu ketika memotong-motong. Jangan, ya udahlah, ini yang tidak penting buang-buang. Saya itu pengen kayak gitu, tapi ketika saya buang ini tidak nyambung dong. Ya udahlah, Iya. biarin aja. Ya udahlah. Oh iya, ini sebenarnya fun fact juga. Beberapa tulisan saya itu sebenarnya topiknya ada yang tahun lalu, termasuk 5 alasan menulis esai yang barusan itu sebenarnya topik yang udah terendam sekitar 8 bulan. Jadi ketika saya menyelesaikan itu saat sudah terkumpul, mood juga udah eh, moodnya udah terkumpul juga, saya menyelesaikannya sekitar menghabiskan waktu kalau di jam itu saya menghabiskan waktu sekitar 8 jam mungkin. Hmm. Ya, Panjang. iya sih. Tapi memang konsekuensi itu Mas Andi ya. Saya pun juga nulis panjang juga konsekuensi waktu yang dihabiskan untuk naskah juga jadi banyak gitu ya. Oke, ini Nah, menarik gitu kan ya. Teman-teman mungkin ada yang mau nanya ke Mas Andi silakan ya. Eh, Gayanya mencatat, lalu bacaannya, kemudian menulisnya gitu kan. Menulis panjangnya juga sangat apa ya? Rapi ya kalau saya boleh bilang ya. Rapi dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Jadi eh, kalau saya boleh menyarankan gitu ya, menulis panjang model siapa gitu, mencontoh Mas Andi ini menarik gitu ya, gitu. Nah, Mas Andi, eh, dengan waktu yang begitu banyak didedikasikan untuk naskah gitu ya, dengan kesibukannya Mas Andi sebagai guru di sekolah, itu ngaturnya gimana? gimana? Ya, Mas Andi kan kesibukannya di sekolah ya, benar kan ya? Iya, saya Ah, mengajar di sekolah dan mm-mm, saya sebenarnya full time kepala TU ya. Jadi mm, ya, ya. Nah, itu terus ngatur waktunya dengan tadi apa nulis gimana pertanyaannya? tuh? Ngatur ngatur waktunya dengan menulis seperti apa? Oh, ngatur waktu dengan menulis sebenarnya gimana ya maksudnya saya ngatur waktunya? Ya saya nulis aja. Nah, Mm-mm, waktu ya ada satu waktu yang memang saya khususkan. Itu mm, saya menulis setelah sholat subuh atau mm, sebelum sholat subuh itu saya memang menulis atau ya, ya. beberapa kata lah Mm, semacam semacam commonplace book ya ya, kalau ya. istilah mungkin teman-teman tidak ngerti commonplace book itu apa ya saya bisa jelaskan dikit. Jadi itu ada kata-kata orang terkenal yang saya ingat di kepala atau saya ambil dari mana. Kemudian di situ itu kata-kata terkenal itu saya terjemah sendiri, relevansinya refleksikan ke sendiri. Jadi saya ngatur waktunya sebelum setelah sholat subuh itu jadi nulis common Facebook, refleksi dan menurut pas selama 10 menit udah. Mm, Setelah itu jadi saya ketika nanti oh saya itu sore juga harus ngaji sebenarnya. mm, Jadi selain saya sekolah itu sore sebenarnya saya ngaji, saya ke TPP ngajarin santri-santri. Jadi waktu menulisnya sebenarnya nggak begitu banyak. mm, Jadi begitu saya selesai dari kantor, kemudian saya istirahat sebentar, saya ngaji, mungkin ada waktu sekitar 30 menit setelah
ngaji itu sekitar jam 5 sampai jam 6 itu berarti saya manfaatin setengah 6-nya itu jam 6 sampai maghrib. Saya nulis sebentar, kemudian ketika saya punya topik yang memang harus saya selesaikan, nah di situ saya lembur Hmm. sehabis sholat isya. Jadi mungkin saya jam 9 sampai jam 12 atau 9 sampai jam 11 saya itu baru nulis ketika ada topik tertentu yang memang harus saya selesaikan, baru saya lembur. Kalau tidak ada ya 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 udah saya jalanin apa aja, saya nulis ketik, browsing, terus habis itu nongkrong, ketemu sama siapa, ya udah gitu aja. Tidak punya Ya, waktu ya, ya. khusus sebenarnya. Ah, oke. Berarti ngaturnya cukup spontan aja ya, Mas Andi ya. Iya, ya sebenarnya karena untungnya saya sekarang punya Yattel Custom itu, jadi Ya saya tidak sih, khawatir betul. lupa saya punya topik apa gitu. Ya, ya, ya. Oke, teman-teman mau nanya, Mas Hoiron. Tadi Mas Hoiron katanya nyetak tulisannya Mas Andi tuh. Ya, saya 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 print Mas. Nah, Saya print. Ahmad Zilong. Print, waduh, apa ya judulnya? Nah, itu Keren yang banget. saya print itu yang kurikulum debat praktis untuk menguasai Zergasten itu. Ah, Terima itu kasih produk banyak. AI Banyak. dari kurikulum. Tapi mohon maaf ya, itu produk AI ya. Karena memang untuk kurikulum saya udah jujur di situ, saya bilang ini produk AI loh. Ya. Mm-mm. Hmm. Tapi maksudnya walaupun produk AI, tapi itu saya lakukan. Jadi memang lakukan itu sekarang saya lagi berlatih di situ gitu. Hmm. Jadi walaupun saya dan saya masih belajar, Ya, ya. mohon maaf banget ya. Ya, kalau saya mau tanya Pak, Mas, Hmm. mungkin ini mungkin ada kaitannya dengan Zergasten juga. Tadi kan menulis Hmm. tentang bagaimana manajemen energi tadi. Ketika ada draft sampai 8 bulan, ada sampai beberapa bulan gitu ya. Itu apakah Ya, kalau nggak selesai, apakah nggak membebani gitu. Ketika nggak selesai kan kita kayak kecantol gitu loh. Bagaimana bisa lepas ketika membaca atau mengerjakan yang lain kalau ada draft yang kayaknya ini nggak selesai, kok bisa lepas dari situ itu gimana? eh, ini karena saya sekali lagi menerapkan, saya selama 2,5 tahun ini kan menerapkan Jettel Custom. Jadi ketika saya menerapkan Jettel Custom itu psikologi saya berubah. Jadi Hmm. ketika ada sesuatu yang ada di dalam pikiran, ya saya abaikan, saya letakkan di sistem. Karena saya percaya dengan sistem yang saya bangun. Gitu. Hmm. Jadi kapanpun saya ingat apa, ya tinggal ketik aja. Karena memang sistem Jettel Custom itu Hmm. seperti itu. Ya, ya. Bahkan kita itu tahu sesuatu, tapi kita tuh nggak sadar kalau tahu. Itu nanti nyambung itu pas kita lagi bekerja dengan Jettel Custom. Jadi saat saya 8 bulan nggak ngerjain, nggak masalah karena memang apa ya? Hmm. Karena memang Jettel Custom itu cara kerjanya seperti itu, membantu kita untuk apa istilahnya tidak perlu khawatir gitu. Jadi saya harus percaya sama sistem gitu aja. Hmm. Nah, udah gitu aja. Ya, ya, ya. Eh, uh, apakah pertanyaannya terjawab? Oke. Itu, itu mungkin buat beberapa orang meninggalkan draft tuh Nggak nggak relevan gampang. ya, Eh, nggak gampang dan nggak ya, nggak mudah, Mas Andi ya. Mungkin buat beberapa orang nggak mudah karena ya meninggalkan draft tuh kayak ada hutang gitu kan ya. oh iya. Dulu saya Makanya, juga punya psikologi kayak gitu, Mas Agus. ya, ya, Tapi sejak saya menemukan digital class ini, makanya ini perubahan yang sangat besar gitu. Makanya betul. saya udah bisa fokus kerja. Hmm. Ya, Kayak ya. punya malaikat gitu ya, yang bawa catatan, tinggal manggil aja. Iya, iya, iya. Nah, saya penasaran ini, Mas Andi ya. Mas Andi kan
Zettelkasten udah beberapa tahun ini. Apakah metode yang Buat sama juga diajarkan ke anak-anak di sekolah? Kan Mas Andi kan ngajar. Zettelkasten, ya Maksudnya mereka mencatatnya itu apakah Mas Andi arahkan supaya ini loh metodenya kayak gini. Oh, kalau secara idealisme siapapun ingin mengajarkan itu, tapi kita tahu hmm. sendiri. Mas Bagus ngerti kan Zettelkasten, saya tahu, saya memahami Mas Bagus itu ngerti Zettelkasten second brand ngerti. Iya. Secara idealisme siapapun pengen ngajarin itu. Heeh. Tapi ya dengan tingkat kerumitan yang emang bukan untuk pemula gini Iya gimana? sih, iya Nggak betul. sabar kan tetap aja. Jadi saya cuman ajarin beberapa trik yang agak mudah jadi ke anak-anak mungkin Cornell Note itu supaya Oh, mm, iya tidak iya. terlalu apa ya. Kalau Cornell Note kan di papan tulis juga anak ajarin kalau saya setiap hari kayak gini kan anak terbiasa. Nggak harus Iya, saya bilang, oh ini lo Cornell Note harus begini kan. Ya udah. iya betul, Tapi kalau betul. Zettelkasten gimana cara ngajarinnya? Gitu kan. Kalau mau manual, apa saya harus menyediakan apa lemari kan nggak mungkin. Gitu. Iya iya iya. Karena karena mungkin kalau saya boleh refleksi ke zaman sekolah gitu kan ya. Mungkin zaman-zaman dulu kita yang mungkin belajar dan mencatat itu sekenanya gitu ya. Jadi rasanya kok kenapa kenapa mencatat itu sekarang jadi ada yang mengajari dan ketika diajari mencatatnya jadi lebih efektif gitu loh. Ya kan? Padahal kalau dulu kita yang nyatet nyatet aja gitu ya. Entah itu ada di mana gitu kan ya. Manggilnya bagaimana, mengingatnya seperti apa gitu kan. Itu tuh acak sekali. Nah, sekarang ketika mungkin juga ada efek teknologi digital gitu ya. Itu memudahkan gitu ya. Dan membantu sebenarnya. Tapi kalau belajar dari Zettelkasten gitu kan. Zettelkasten sendiri kan berawal dari tanpa digital gitu loh. Mm-mm. Gitu kan. Iya, Apa saya berpikirnya apakah mungkin gitu kan untuk mungkin generasi generasi muda gitu kan berikutnya. yang Ah, mungkin kita ajak untuk mengurangi digital gitu ya mungkin bisa belajar dengan itu lagi gitu. Dengan Shuttle yang analog gitu kan itu yang ada di pikiran saya sih. kalau saya sih, kalau kita ke analog, mempromosikan ke analog kepada beberapa mungkin pendatang baru, Hmm. rasanya hanya ke orang-orang antik atau orang-orang nyentrik aja, orang-orang yang memang apa namanya ingin semangat nyoba-nyobanya itu kan. Nah, saya Iya kan iya tadi bilang kebetulan saya itu memang basicnya uh, explorer ya, jadi iya iya. awalnya saya ya bisa nyampe Yattle Custom kayak gini itu kalau nggak explore ya nggak mungkin saya. Eh, Pasti saya udah nyerah beberapa kali itu kan. Tapi eh, kebetulan saya memang suka otak-atik jadi ya hmm, dilalah aja ketemu kayak gini. Tapi mungkin di apa Yattle Custom digital ini bisa diajarkan ke beberapa orang yang minat. hmm, Kalau kita mau ngajarinnya ke siswa atau ke mahasiswa, saya nggak tahu gimana cara ngajarinnya hmm, itu misalnya. Karena saya sendiri pun selama saya kuliah, saya belum pernah ya apa apa ya namanya diajarin nyatet itu. Mungkin teman-teman mungkin pernah, tapi saya sendiri sejauh ingatan saya kuliah, saya SD atau saya SMP, saya SMA dan sampai saya kuliah itu nggak pernah diajarin cara nyatet. hmm, Nyatet yang benar juga gini loh, itu nggak hmm, pernah. Jadi ya 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 nyatet-nyatet aja. Tahu-tahu ya nyatet itu bukunya tebel, nggak kebaca lagi, ya udah gitu. ya ya Dan saya heran jika memang pelajaran itu akan lebih mantap atau berguna. Kenapa kita tidak memasukkan kurikulum mencatat itu? nah iya itu pertanyaan saya juga seperti itu gitu kan Ah, gitu. gini kalau kita saya mau menambahkan kurikulum mencatat, belum tentu siswanya mau. Ini buat apa sih Pak? Gitu kan.
Iya, iya, Ya iya. kamu ikutin aja gitu kan. Masa mau bilang gitu kan? Ini ikutin aja soalnya prosesnya nggak bakalan jadi sekarang. Tapi nanti ketika kamu udah besar nanti kok masa kayak gitu ngajarinnya? Kan nggak mungkin Ya. juga kan? Apalagi sekarang ada AI sih. Ada itu sekarang seakan-akan dialah yang mengingat Nah, semuanya saya gitu belajar ya. jatuh katul juga dari AI loh. Mm-mm. Iya, iya. Oke. Hmm. Teman-teman ada yang mau nanya, nanggepin? Ya, ada Mbak Dipa nih, kemudian muncul. Mbak Iya, silakan. Rival, rival. Tadi Mas ada Andi, pertanyaan di chatting ya. Ya, di chat. Sebentar. saya lupa nanya apa itu. Oh, belum ada sih. Oh, iya, Sabda PS. PS itu apa sih? Sabda PS itu apa sih? Mas Airan. Ya, sabda sabda PS itu Sabda. ya orang kayak Mas Andi lah, guru, guru, guru. Wah, dari Tadi ada yang nanya tangannya Mas Andi kenapa itu? Oh Jatuh tak? ya, ini ini sebenarnya kecelakaan di sekolahan. Ya, Hmm, menghibur anak. Ternyata menghibur anak penuh resiko. Saya itu nggak tahu juga ini cerita yang kok bisa. Gitu saya mikir, wah ini tangan saya jadi kayak gini. Udah 10 hari nggak ngetik kan, ngetik pakai tangan kanan ya. Ya untuk sulit. kerja aja. Untuk nulis-nulis saya belum. Hmm, Ini ceritanya lucu sih sebenarnya. Awalnya itu pengen menghibur mah saya yang jadi Guru. cedera. terhibur. Cedera. Iya, iya, iya. Semoga cepat pulih lah Mas Andi. Ya, terima kasih doanya, mohon doanya semuanya. Ini. eh Mungkin saya mau tanya tentang tujuan Mas Andi atau nanti Mas Bagus. Hmm, Saya ketika menentukan tujuan itu kan tujuan itu ada degradasinya nggak? Degradasi atau apa ya nama? Gradasi, gradasi. Ketika mungkin Hmm. anggap aja tujuan menulis itu. Menulis ini tentang Oh topik, ya, tentang apa tujuan ini. Mungkin kalau aku suka eh, membaca ini nanti gradasinya setelah ini ke sini deh, setelah ini ke sini. hmm. Ngatur biar nggak terlalu saya ini jadi apa gitu ya. overthinking itu kebanyakan itu. Oh, Nah, tujuannya gini, Iya Mas Andi. saya bisa jawab gini. Eh, Sebenarnya saya mau menulis keresahan juga. Ada banyak tujuan menulis, tapi nggak ada yang menulis tentang sebenarnya tujuan publikasi itu apa. Jarang banget. Ya. Bahkan saya sendiri sebenarnya juga nanya-nanya, saya itu mau mempublikasikan di medium itu tujuannya apa sih gitu kan. Saya juga nggak ngerti ya. Nyari uang, nggak mungkin. Nyari popularitas, saya agak insecure. Jadi kalau populer itu malah saya malah nyari kesepian, saya tidak suka populer. Terus saya itu nyari apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tadi setelah gradasi, grade-nya setelah nulis ini mau apa, ya mungkin ini sebenarnya hanya untuk memenuhi ego saya. Jadi sebenarnya saya itu karena memang haus ingin apa nulis atau apa gitu. Jadi ya kayak saya awal sekali saya bilang saya nulis ya karena saya tidak bisa kalau tidak nulis itu. Jadi semakin ke sini ya masih bertahan sebenarnya. Jadi kalau besok mau jadi apa, nulis jadi apa, kayaknya saya juga merasa tidak nyampe di situ, belum nyampe. Karena saya pernah punya cita-cita ingin jadi penulis. Dan itu malah semakin jauh dari cita-cita saya jadi penulis. Akhirnya saya nyerah di satu titik. Nyerahnya ini mungkin semacam, ya saya benar-benar nyerah pengen jadi penulis itu. Karena sering kali mentok itu ketika ingin jadi penulis itu. Akhirnya saya tidak punya tujuan ke sana. Jadi grade-nya setelah ini apa, saya jujur aja belum tahu gitu.
Atau jawabannya melenceng nih? Gimana Mas? Enggak, ya, ya itu juga termasuk juga. Mungkin lebih spesifik itu misalkan kayak gimana ya gradasi itu. Kan menulis itu kan bisa kayak Mas memastikan Andi, apakah ada sistemasi. satu isu khusus yang dijadikan concern utama dalam tulisan-tulisannya? Ada. Concern khusus saya sebenarnya eh, ketika saya membaca kalau buku sih enggak. Ketika saya membaca tulisan, entah itu di media sosial, entah itu di blog, atau entah itu di artikel apa aja itu, ketika saya membaca itu, saya ngerasa ini kok bias gitu loh. Jadi concern saya ketika saya nulis ke sini itu, kenapa saya kemudian eh, dengan agak riset-riset dikit, ketika saya ingin ketika saya menyampaikan sesuatu itu benar-benar saya itu tidak punya bias gitu. Tapi tetap ada bias itu. Jadi concern utama saya ketika saya nulis itu ya supaya semakin rendah bias gitu. Concern utamanya di situ. Halo, saya kok nggak dengar apa-apa ya? Berarti emang niatnya adalah mengumpulkan banyak perspektif ya, Mas Andi ya. Iya, karena menulis, saya pernah nulis di mana ya? Hmm. Oh iya, saya pernah nulis di medium saya sendiri sih, tapi dalam gaya monolog. Uh, Menulis buat saya itu menjadi apa ya semacam saya gimana sih saya lupa jadinya. Ya tadi perspektif. Saya merasa tahu saya itu tidak istimewa, jadi gitu. Jadi ketika saya menulis, concern utamanya saya ingin supaya tidak bias atau seminimal mungkin bias. Karena apa? Karena saya tahu saya itu tidak istimewa. Gitu. Jadi semakin banyak nulis, saya semakin tahu bahwa saya itu tidak istimewa. Disitulah concern utama saya sekarang. Iya, tulisan yang adil dari pikiran itu ya. Nah, Ya, ya. Jadi emang catatan juga membantu kita punya banyak perspektif ya, Sandi ya. iya, betul banget. Apalagi kita baca tulisan teman-teman gitu ya. Saya gini-gini itu sering baca tulisan teman-teman, tapi emang ketika mau komen itu saya malu-malu. Saya mau komen apa ya? Saya mau komen apa ya? Gitu lah. Ya, ya, Kok kalau saya tidak komen, kok saya tidak hadir, saya tepuk, kok cuma tepuk aja gitu. Udahlah, pokoknya saya ikut baca saja lah. ya, ya, ya. Mohon maaf banget ya, belum bisa aktif gitu lah. Hmm. Ya, yang kalau saya pribadi sih selalu menunggu tulisannya Mas Andi ya, gitu. Karena cukup banyak yang saya juga mencatat tulisannya Mas Andi beberapa kali gitu kan. Terutama beberapa hal yang berkaitan sama gimana proses saya mencatat. Zettelkasten kan Hmm. enggak, saya belajar gitu kan tentang Zettelkasten, tapi enggak, mungkin enggak tuntas gitu ya. Akhirnya mungkin ada Ya. beberapa teknik yang saya modifikasi, kemudian saya lakukan dengan penyesuaian sendiri. Ya. Hasilnya otomatis beda gitu kan. Mungkin dengan eh, customisasi, personalisasi yang lebih lebih khusus gitu kan. Mungkin juga pengaruh pengalaman saya gitu, sebagai jurnalis yang catatan juga banyak gitu kan. Tapi biasanya hasilnya semuanya tidak dikumpulkan jadi satu lah. Tapi saling saling apa? Saling nge-backlink di naskah. Bukan bukan di satu naskah besar kemudian semuanya dimasukkan jadi satu. Seperti itu sih kalau saya gitu. Menarik tuh Mas sebenarnya karena eh, kalau saya mau berbagi perspektif kenapa Zettelkasten tidak tuntas atau segala macam. Sejujurnya ketika saya kasih sistem saya kasih nih.
bilang ke jenengan, jenengan juga nggak akan bisa ngapa-ngapain dengan sistem saya Betul, gitu. betul, Nah, betul. karena Jethro Custom itu memang personal, sangat Ya, unik. ya, Karena ketika saya nulis ini, saya ingat apa itu kan cuman saya yang ingat. Jadi saya ya, ngetik kata betul. kuncinya. Oh jadi ya emang eh, apa ya? Maksud saya semua teknik menulis termasuk Jethro Custom itu sebenarnya kalau saya boleh bilang teknik itu tidak ada yang lebih bagus dari yang lain. Artinya setiap teknik itu tetap ada kekurangan Ya, dan metode apapun atau teknik apapun selama itu cocok buat kamu itulah metode terbaik gitu. iya, Jadi jadi entah kamu mau pakai Zettelkasten, mau pakai metode menulis bebas, mau ngarang, mau nggak pakai outline, segala macam selama itu adalah teknik punyamu yang atau teknik yang kamu lakukan itu teknik yang paling sesuai. Ya saya sangat menyarankan pakai teknikmu itu sendiri hmm, gitu ya, ya, karena teknik apapun, alat seperti apapun benar-benar unik atau sesuai dengan usernya sendiri gitu. hmm, Jadi ya saya setuju aja dengan pendapat Mas Bagus ketika saya menulis caranya begini, caranya begitu, backlinknya begini, ya emang emang faktanya itu seperti itu. Gitu. ya, ya, Itu. Saya juga mungkin tidak, saya pasti sih, saya yakin sekitar 80% saya nggak bisa niru loh, nggak bisa niru tekniknya Mas Bagus. Karena emang itu unik untuk Mas Bagus sendiri. iya, iya. Iya, makin makin ke sini saya juga nyadar itu sih, karena ternyata kita menyimpan catatan itu juga dengan konteks yang unik gitu kan ya. Karena ya kayak Mas Andi tadi bilang, kita nyatetnya tuh bisa jadi di konteks-konteks yang berbeda dengan orang lain. Mungkin kita lagi di bis gitu kan, baca apa, lalu mencatat gitu ya. Pasti rasanya dan cara mengingatnya juga jadi beda. Hmm. Kalau Mas Bagus cara ngetnya gimana? Karena saya digital juga sih sebenarnya, saya sistemnya pakai apa, kata kunci. Ya memang tetap pakai kata kunci, tapi saya juga pakai sistem label ya. Saya labelin gitu. Oh, labeling. Kayak tag Labelin. gitu ya. Iya, tag tapi Tag. Oh, tidak tidak apa ya? tidak Tidak tag secara mengikat. umum. Tidak mengikat Nah, gitu. mungkin istilahnya tag topik ya atau Hmm, apa gitu kan. Saya ya, ya agak betul, dikit-dikit ya tag topik ya. Nah, gitu. kalau Mas Dan Bagus, kalau kayak Zotero, sebenarnya Zotero saya juga suka, cuman saya ngerasanya itu terlalu ilmiah, jadi jangan gitu. Gitu. ya terlalu menghabiskan waktu. Iya, karena detail kan, oh, judulnya apa, ada di mana, tahun berapa, bahkan mungkin halamannya juga gitu kan. Cukup menarik, tapi Ah, kalau saya belum jadi peneliti dan mungkin dokter gitu ya, rasanya kok belum sampai ke sana. nah, sebenarnya ya Telcaston yang saya terapkan sendiri itu hybrid loh Mas Bagus. Oh, Hybrid. Jadi nggak ya Telcaston murni seperti harus pakai ID segala macam gitu. iya, iya, Karena kalau betul. pakai itu saya juga tidak mampu mengingatnya. Tapi untungnya itu Obsidian. Untungnya sekarang ada Iya, iya. Obsidian. Heeh. Jadi ternyata ketika saya melakukan ini, itu ternyata sudah ada yang melakukan itu. Itu namanya Andy Matusek. Ya, Dia itu namanya, jadi ini namanya Evergreen Notes. Jadi iya, uh, Evergreen Notes. Jadi memang kayak Wikipedia gitu loh, tulisan iya, ini, terus ada betul. linknya kemana. Heeh. Nah, itu. Iya. Ya, Dan kalau jatuh ketika, kartun murni saya ya, tidak mampu. heeh. Dan sebenarnya karena saya juga kontributor di Wikipedia gitu kan, mencatat ala Hmm. Zettel atau dengan sistem Zotero gitu, itu memang jadi Hmm. jadi apa ya, keharusan kalau ketika mau kontribusi di wiki. Ya ini mungkin buat teman-teman juga mungkin kalau yang pengen nyoba ya jadi kontributor di Wikipedia gitu. Mencatat
sumber itu jadi jauh lebih penting ya daripada mengisi Wikipedianya sendiri. Nah, ini yang mungkin nggak banyak Hmm. orang tahu tentang Wikipedia. Mencatat sumbernya itu jadi jauh lebih penting, bahkan juga untuk Karena mengupdate. Wikipedia itu tergantung keandalan sumber ya. Betul. Nah, bahkan mengupdate sumbernya gitu. Salah satunya kan biasanya kalau di website itu kan biasanya website itu kadang mati ya, websitenya mati. Nah, itu tetap harus dicek lagi, masih hidup nggak Hmm. sumbernya. Sumbernya masih bisa diakses tidak gitu. Kalau tidak bisa diakses di tempat lain ada nggak kayak gitu. Sampai seperti itu kalau di Oh, Wikipedia. Jadi eh, jauh kita lebih sulit dong. iya Jauh betul, lebih sulit. mengumpulkan mengumpulkan catatan-catatan sumbernya ini jadi jauh lebih penting daripada isinya. Karena kan isinya mungkin kita Hmm. cuman beberapa kalimat untuk argumentasi dalam satu paragraf gitu misalnya. Nah, tapi kalau di Saya jadi Wikipedia ingat itu Umberto jadi Eco. semuanya harus Saya jadi terkoneksi. ingat Umberto Eco kalau kita Mm-mm, ngomong begini. itu. Nah, mungkin itu udah level lanjutan gitu ya. Untuk kita yang mungkin nulis-nulis biasa, ya nggak usah sampai sana lah gitu ya. Sesuaikan dengan kemampuan. Itu. Oke, kita ada waktu sekitar 10 menit lagi teman-teman. Kalau ada yang masih mau nanya, mau ngobrol dengan Mas Andi, silakan ya. Saya punya beberapa pertanyaan terakhir nanti, tapi saya simpan dulu ya. Nah, Mas Andi, kan Ya, di Obsidian itu kan sebuah topik itu kan bisa bercabang gitu ya. Eh, Mas Andi biasanya membatasinya untuk jadi sebuah tulisan tuh batasannya apa? batasan topik ya atau batasan Mm-mm. ketika Kan, saya ngumpulin ngumpulin apa materi gitu ya. nah ngumpulin materi, Nah, membatasinya gimana? berarti membatasinya ya saya itu ingin menyampaikan apa gitu kan. Hmm, Ketika yang ingin saya sampaikan ini udah cukup ini. hmm, Misalnya saya mau berargumen tentang A. hmm, Ketika ternyata pelandasan argumennya cukup dua, ya udah saya hmm. batasin itu aja. Ya, ya. Tapi ketika saya uh, untuk menulis sebuah artikel itu sudah cukup buat saya Hmm, ketika apa yang saya sampaikan udah terlaksana, ya itu berarti batasannya udah cukup. Tapi hmm, terkadang saya ingin eksplorasi. Jadi mungkin saya tidak keluar dari riset-riset atau keluar dari eksplorasi, tapi saya sudah merasa, oh oke, saya udah punya apa yang saya tulis, jadi saya udah ini lanjutin aja lah, udah hmm. kadung basah gitu kan, ya saya lanjutin aja karena saya memang senang gitu kan. Tapi saya sudah merasa, nanti saya seminggu lagi lah bakal nulis ini itu. Jadi Ya, batasannya ya ketika saya apa yang ingin saya sampaikan, argumen-argumennya atau apa yang perlu saya sampaikan di situ sudah hmm, cukup, ya materinya sebenarnya sudah cukup. ya, ya. Seperti itu. Dan itu apakah semuanya harus ada sumbernya kalau menurut Mas Andi? Haruskah ngutip gitu misalkan? Tergantung, Hmm, tergantung sebenarnya apa ya? Tergantung sebenarnya kita apa ya? Tapi kalau memang apa sebenarnya apa yang saya sampaikan atau apa yang saya tulis itu memang murni dari orang lain hmm, atau terinspirasi dari orang lain, saya ingat Umberto Eco, hmm. menulis itu membuat kamu memiliki kerendahan hati akademik. Jadi Ya, ya. siapapun penulisnya, bahkan itu dari anak paling kecil di ujung dunia sana yang nggak kelihatan itu, ketika kamu menulis kamu tahu itu adalah sebuah kerendahan hati akademik. Hmm, Kalau itu memang bukan tulisan saya ya, ya. menulis dari mana ya saya tulis itu apa namanya sebisa mungkin. Tapi kemungkinan saya juga banyak lupa ini sumbernya dari mana karena beberapa catatan yang saya tulis itu sudah parafrase.
Ya, ya, Tapi ya saya sebisa mungkin saya tidak ninggalin referensi sih. ya, Makanya ya. eh, makanya seperti Mas Bagus bilang tadi, apa tadi, mengumpulin bibliografinya itu jauh lebih sulit. Nah, Mm, itu mm. pun yang Umberto Eco bilang. eh, Umberto Eco bilang gini, kamu boleh meminta paper saya, tapi semuanya saya menulis apa semuanya tidak apa-apa. Tapi kalau kamu minta saya menulis bibliografinya, saya tidak sanggup. Karena bibliografinya juga jauh lebih sulit. Iya, Itu itu relevan dengan Mas Bagus ketika menulis di Wikipedia tadi. ya, betul, betul. Oke, ini menarik ya soal kerendahan hati akademik gitu kan. Ini juga 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 jadi tantangan zaman sekarang karena dengan AI kita bisa seakan-akan menganggap tulisan AI adalah tulisan kita, gitu ya. Padahal Tuh. bisa nyumat orang lain itu ya. Betul, gitu kan. Bahkan eh, AI seakan-akan tidak kita kasih kredit, gitu kan. Padahal itu kerjanya dia juga, gitu ya. Uh, Terus gimana dong caranya misalnya keluar dari jebakan AI itu, kalau misalnya apa harus benar-benar diolah ulang atau gimana sih? Hmm, Kalau Misalnya saya seperti ini, Mas Andi ya. Saya beberapa kali ngerjakan proyek buku yang itu referensinya cukup banyak dan rumit gitu ya. Bahkan AI-nya sendiri sebenarnya saya omelin gitu kan, karena argumentasinya nggak akurat, gitu ya. ah, Itu akhirnya kenapa saya bisa tahu dia nggak akurat karena ketika AI itu cara kerjanya seperti murid memang Mas Andi ya. Seperti murid dia sebenarnya cukup naif gitu kan. Dia mungkin baca sekali kemudian ya dia tahu paham. dia dia baca argumentasi itu lalu langsung dia ajukan untuk menjawab pertanyaan dari guru misalkan ya kan seperti itu. Nah, problemnya adalah si murid nggak tahu kalau itu bisa jadi tulisan yang salah gitu. Atau kesimpulan yang salah Eh, gitu kan. Nah, otomatis kita sebagai guru kan harus menilainya dan mengujinya gitu ya. Sebenarnya AI bisa jadi kayak Seperti apa? kayak pengen nyenengin tuannya gitu ya. Betul. Betul. AI itu secara apa? Secara Nah, naluri cuma ya, pengen nyenengin tuannya. betul. Secara naluri ya memang diatur untuk menyenangkan pengguna. Kita sebagai penggunanya dia konformis, dia akan konformis sesuai dengan keinginan kita. Termasuk kalaupun kita marah-marah ke dia, gitu kan. Kamu gimana sih kok salah gitu kan? Ini referensinya nggak ada gitu kan. Tolong carikan lagi misalkan. Ya akan dilakukan gitu kan. Seakan-akan memang seperti budak yang eh, menuruti apa maunya eh, tuannya gitu ya. Itu. Tapi saya Eh, melihatnya malah lebih seperti anak magang kalau katakanlah kita di perusahaan gitu kan, atau mungkin di institusi pendidikan seperti anak murid yang sebenarnya dia punya banyak buku gitu kan, kemudian dia dikasih pertanyaan, kemudian suruh jawab itu dan dijawab dengan naif gitu. Anak magang pun juga melakukan hal itu gitu kan ya. Eh, hmm, ke bosnya misalkan Pak ini jawabannya seperti ini. Gitu kan. Bosnya kalau menurut anak magangnya gitu kan kemungkinan besar akan terjadi kesalahan gitu. Nah, anak ah, magang biasanya kan akan diuji nih sama supervisornya, sama bosnya gitu. Beneran nggak sih kamu ngerjakannya gitu. Nah, yang sulit buat kita adalah itu ternyata jadi pekerjaan tambah. Nah, akhirnya kan kita harus mengoreksi ulang, menelusuri ulang, menguji fakta kayak gitu ya. Nah, itu akhirnya. Padahal kita berharap pakai AI itu supaya cepat gitu. Ya tapi kan. jujur gak sih, AI bikin kita lebih cepat. Nah, lebih cepat untuk hal-hal yang kita sudah bisa pasti tahu kalau itu benar. Itu Hmm, enak. Ya, itu enak. Buat kita ah, sangat 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 cepat gitu. Enak banget. Kita udah sangat terbantu.
sangat terbantu. Apalagi kalau misalkan kita punya semacam sistem settle, ya. Hmm. Soalnya Kita saya bisa, nemuin pepatah begini. hmm, gimana tuh? Saya nemuin pepatah begini. Eh, yang intinya itu siapa yang tidak belajar menggunakan AI atau menggunakan AI akan kalah dengan mereka yang menggunakan AI gitu. Jadi Yang bisa ya menggunakan maksimal sih, Bapak. Betul. eh, ya betul itu Ya, tergantung usernya. iya gitu. Bahkan banyak yang bilang AI ya mengikuti intelektual penggunanya. Misalkan eh, tidak punya konteks kuliah, misalkan nggak tahu cara Hmm. berpikir kritis, menggunakan AI-nya juga tanpa kritis. Nah, naik ke atas, misalkan dokter bisa menggunakan AI itu ya selevel dokter. Bisa seperti itu akhirnya. Tapi bukan berarti yang di level bawah nggak bisa merangkak ke atas gitu kan. Karena makin kita ngobrol Iya, dengan AI gitu kan ya, kita juga bisa persis menguji seperti kemampuan kalkulator kita. sebenarnya. Betul, gitu. Jadi kalkulator kita juga bingung kan kalau nggak punya wawasan tentang matematika yang cukup gitu ya. Ini bisa dipakai buat apa sih? Gitu. Persis seperti kalkulator tergantung inputnya kan. Mau Iya, kalkulator saintifik kayak mau gitu. Nah, enaknya kalau kita punya Zettel dan second brain, kita tuh bisa masukkan itu ke AI gitu. Dan dia bisa ya bekerja sesuai dengan catatan-catatan yang kita punya. Itu. Itu jelas sangat membantu kalau yang bagian. Tapi kan tidak semua orang punya catatan Zettel second brain. Nah, itu yang nah, jadi itu bagi keunggulan. buat yang ya jadi ini bisa menyemangati mereka yang ingin belajar Yattle Custom dengan Mm-mm. bersusah payah berdarah-darah. Betul. Tapi saya punya pesan sih kalau buat mereka yang mau belajar Yattle Custom. Yattle Custom itu sebenarnya bukan tujuan tapi perjalanan. Jadi semakin Hmm. kamu berjalan Ya. dengan Yattle Custom, awalnya nggak ada apa-apa, di situ penuh dengan perabotan. Jadi Hmm. kalau tulisannya masih 100-200 itu belum ada apa-apanya, belum punya magicnya. Tapi kalau udah 1000, nah baru kelihatan tuh magicnya. Iya, iya, betul. Memang salah satu alat ya. Yang pendiri Seto Custom pun awalnya kan juga dia bukan siapa-siapa. Ketika catatannya jadi jutaan catatan, dia bisa menghasilkan puluhan buku. Nah, Tuh. Mas Bagus, Ya, Mas Bagus saya penasaran. Penasaran dengan second brand itu apa sih bedanya dengan Yattle Custom? Karena setahu saya second brand itu cuman para ya project, area, research dan arsip gitu kan. iya, iya, Jadi cuman apakah itu di aja situ sih. bisa bisa bekerja seperti backlink Yattle Custom apa enggak gitu ya? Eh, Sebenarnya secara prinsip untuk mencapai tujuannya jadi sama. Ini kayak Mas Adi tadi bilang dan saya bilang, itu kan second brand dengan Zeta Kaisen sebenarnya perbedaan apa teknik yang itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk second Hmm. brand kan memang dari pengembangannya si Thiago Forte gitu kan ya. Thiago Forte mengembangkan Zettelkasten yang dia sudah pelajari di sebelumnya gitu. Dia memasukkan Oh, second brand dengan konteks digitalisasi sebenarnya. Dia memulainya dengan Evernote hmm. gitu kan, Ya, ya, kemudian ya. dia mengenal Obsidian dan kawan-kawan gitu. Nah, sebenarnya secara prinsip mirip Oh, gitu. Nah, secara prinsip mungkin mirip, tapi tapi Thiago sebenarnya Forte prinsipnya sama ya. prinsipnya sama. Tapi Thiago Forte bikin framework dengan nama Param itu tadi gitu. Jadi Hmm. eh, ya namanya Oke. pengetahuan ya, namanya pengetahuan kan ada pengembangan-pengembangan dan kustomisasi ya. Nah, Thiago Forte bikin pengembangan namanya Ya. Param, Param System gitu. Kalau mau Hmm.
menggunakan dengan prinsip tradisional ala Zettelkasten sebenarnya juga bisa efektif juga gitu kan. Gitu. Tapi kalau saya ditanya teknik saya namanya apa, saya belum mikir. Gitu sih. Karena karena itu tadi kan antara Jadi, pengajar dengan praktisi kan biasanya pengajar itu berusaha melakukan inovasi dengan penamaan ya. Sementara kalau praktisi biasanya, oh ini sistem dan teknik saya yang efektif gitu kan, tapi nggak kepikiran buat ngajarin ke orang lain, jadi nggak kepikiran waduh, dibikin framework apa gitu ya, sinyal-sinyal. gitu. Itu sih kalau saya ya. Jadi kalau ditanya, ya kayak ditanya atau suruh ngajarin gitu, saya belum punya caranya. Walaupun saya tahu, nih, oh ini loh catatannya gitu. Itu sih. Saya tuh jadi ingat soal catatan tuh jadi ingat satu film yang film Jadi tentang. sekedar tahu tapi tidak mendalami gitu ya. Mm, mm, mm. Soal catatan tuh saya jadi ingat salah satu film judulnya The Prestige ya. Jadi filmnya itu tentang dua pesulap yang dia punya catatan trik sulapnya masing-masing. Ah, saya tahu Nah, itu. ya itu. Pemainnya Nah, jadi Batman. betul. Nah, Ah, itu kan konfliknya terjadi salah satunya adalah di dalam catatan-catatan sulapnya itu ya, tadi. Dan keren itu banget itu. betul. Dan di catatan itu ternyata setiap orang tuh punya sistem catatan yang unik dan sulit untuk dipahami orang lain. Saya jadi Hmm. ingat itu tuh soal soal mencatat gitu. Saya juga kemarin coba lihat catatannya Uda Ivan Lanin gitu kan. Ternyata oh nyatetnya seperti ini. Beda juga. Hmm. The Prestige namanya. Ya, Kalau Mas Bagus sendiri Christopher itu, Nolan. Gimana? Mas Bagus sendiri itu memanfaatkan apa ya? Kalau saya tadi kan alatnya adalah Obsidian gitu kan. Ya. Kalau Mas Bagus ini apa ya softwarenya? Eh, Karena saya biasanya itu kan bisa membuat orang jauh lebih efektif gitu. oh ya ya. Kalau saya dulu pakai Evernote, Mas Andi. Saya juga Eh, pernah itu. pernah, tapi sejak Evernote berbayar, saya cari alternatif, cari penggantinya. Hmm. 3 tahun lalu saya dapat namanya Upnote. Upnote Ah, salah satu alasan yang saya suka pakai karena dia pertama ada backlink, yang kedua hmm. dia sistemnya bisa beli putus. Jadi sekali bayar, Upload ya namanya. Sekali bayar bisa beli putus. Jadi nggak kayak yang lain yang langganan. Kalau ini beli putus. Jadi saya bisa kali bayar ya. Tuh terusnya. Makin lama saya pakai, investasinya makin murah. Gitu. Sementara kalau langganan Hmm. kan beriring waktu biasanya langganannya juga harganya juga bakal naik. Nah, itu juga jadi masalah nanti di belakang itu. Upload sih kalau mau coba silakan juga sih. Belum tentu cocok ya teman-teman ya. Kadang tiap orang punya cara mencatat masing-masing, jadi aplikasi itu memang harus coba-coba. Ya, Nggak tadi semua itu cocok. ada yang sebuah sistem tidak work untuk semua orang, aplikasi pun sama kayaknya Iya, tidak work. betul, betul. Tapi kalau Mas Bagus manajemen catatannya gimana Mas Bagus? Itu kan eh, Hmm. file-file itu kalau misalnya saya kalau mau membahasakan kalau Microsoft Word itu kan, saya juga tidak punya bayangan kalau orang yang nulis di Microsoft Word itu gimana cara memanajemen file gitu. Tapi kalau Mas Bagus tadi dengan Upload itu gimana Mas? Kalau upload, saya nyatet ketika baca itu biasanya saya
pertama bikin satu catatan untuk satu buku. Misalkan ini nyatetnya dari buku ya. Saya baca buku, lalu diproses membaca itu banyak catatan-catatan gitu kan. Saya akan buka satu satu notes ya, satu notes untuk satu buku. Nah, di catatan itu nanti eh, pertama bibliografinya, kemudian kutipan-kutipannya itu satu halaman. Lalu saya juga bikin labeling ya. Oh ini buku. Kemudian tahun berapa dan apakah sudah jadi tulisan atau belum. Nah, ini yang mungkin agak beda dengan mencatat lainnya. Kalau saya nyatatnya itu semua catatan harus targetnya harus jadi tulisan gitu. Sistem saya seperti itu. Jadi catatan-catatan yang saya buat itu saya harus pastikan kalau itu akan terpakai di sebuah tulisan. Biasanya seperti itu. Jadi bahkan referensi atau linknya itu eh, Jadi akan dipakai lagi. Kalau saya sih sistemnya seperti itu, kira-kira ya. jadi begitu catatan yang sudah selesai digunakan, masih ada kemungkinan untuk digunakan lagi. Kira-kira mungkin enggak itu? Mungkin, Maksudnya sangat mungkin mungkin, ya. mungkin, karena sudah jadi catatan. Yang motivasi yang Oh, saya utamakan adalah ketika saya membahas sebuah argumentasi atau tulisan yang lalu, saya bisa tunjukkan ke pembaca kalau ini loh di tulisan ini saya pernah bercerita tentang ini. Jadi saya seakan-akan tuh ngajak pembaca untuk berputar atau berpetualang di antara tulisan-tulisan saya yang lain gitu. berarti Mas Bagus mengingat judul. Oh iya, tadi udah dijawab ya. Mm-mm, Mengingat kata kunci ya. Oh iya ya. betul, Oke, ngerti. kayak gitu. Nah, goal besarnya apa? Goal besarnya sebenarnya semacam eh, kodifikasi naskah ya. Goal besarnya mungkin kalau kodifikasi mungkin bisa disebut buku juga gitu kan. Hmm. Dari satu naskah, kemudian naskah yang lain saling keterhubungan gitu. Kemudian nanti Daur ketika ulang. didaur ulang untuk dijadikan Hmm. satu manuskrip besar yang mungkin bentuknya dalam bentuk buku gitu. Goalnya seperti itu. Itu sistem yang saya buat sih. Mungkin tinggal apa ya eh, penentuan deadline waktu untuk menerbitkan bukunya aja gitu. Itu jeleknya adalah kalau tidak ditentukan deadline waktunya, saya akan keterusan untuk nulis dan apa bukunya tidak segera selesai gitu kan. Karena Hmm. nambah 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 terus Iya, biasanya gitu. juga dari malas ngedit lagi. Kalau ngedit buku saya lebih milih dieditkan editor aja lah gitu. Gitu. Ah, itu suka saya kalau kalau mau ada yang ngeditin. Itu Gitu. mah privilege itu ya. Gitu. Tapi ya bertahap sih. Itu karir ya. Nah, nanti awal-awal mungkin ngedit sendiri oke lah gitu. Ya. Nah, tapi kalau udah beberapa buku dan reputasi mungkin udah oke dan mungkin ada alokasinya gitu, otomatis pasti saya lebih milih untuk editor profesional yang melakukan gitu. Oh, jadi Mas Bagus sudah menerbitkan buku ya? Atau masih Belum tahap rencana atas ke sana? atas Saya atas belum nama kenal nih sendiri sama belum. Mas Bagus. Oh, Kalau atas nama sendiri belum Mas. Saya lebih banyak memang ngerjakan buku untuk orang lain gitu. Saya penulis bayangan gitu kan, eh, juga nulis bayangan untuk buku, untuk naskah perusahaan, lalu untuk pribadi juga ada gitu. Tapi untuk pribadi masih belum.
Dan sebenarnya saya targetnya emang tahun ini ada satu yang sedang saya kerjakan. Dan itu kumpulan dari tulisan-tulisan yang ada di Medium gitu. Kalau antologi pasti udah. Antologi ya udah beberapa kali sih, tapi saya tuh ngerasanya kalau antologi tuh saya kayak apa? Nulisnya tuh spontan dan cukup kurang riset karena biasanya antologi itu kan ngejar deadline. Nah, saya tuh cenderungnya kalau udah dikejar kayak gitu, eh, Hmm. nunggu nanti-nanti aja lah gitu, gitu. Jeleknya seperti itu. Dan biasanya karena ditentukan topiknya, Hmm. akhirnya tulisan saya jadi terlalu sempit biasanya, gitu. Sementara kalau saya model nulisnya itu nulis yang eh, kalau mau dimasukkan antologi, Saya sebenarnya enggak. kalau bisa itu tulisan yang sudah terbit Hmm. tapi boleh dimasukkan ke antologi. Jadi saya milih nih naskah saya yang cocok untuk antologi Hmm. ini tuh yang mana gitu. Jadi lebih lebih leb- saya nulisnya bukan karena antologinya, tapi saya merasa naskah ini bisa masuk ke antologi ini, gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Iya iya. Mbak Iyas ini kalau kalau boleh kasih info ya, Mbak Iyas ini editor juga, Mas Andi. Ah, Tuh, Mbak Iyas. kira-kira topik paling laku topik apa ya ini? Sebenarnya saya itu bingung mau menentuin eh, saya ini concernnya di mana, apa topik apa, gitu. Kalau kalau Karena itu nemu bisa aja. eksplorasi terus sih, Mas Andi. Itu Kira-kira tinggal yang paling laku topik apa ya sekarang? kalau ngikutin paling laku sih saya nggak Yang paling nyaranin laku ya sekarang topik apa ya? karena kalau ngikutin paling laku jeleknya gini Mas Andi. Kalau kita berpikir kita tahu yang paling laku apa, Iya. hukum pasarnya adalah akan mengikuti apa yang kita anggap paling laku gitu. Akhirnya kita akan bersaing dengan orang lain. Hmm, Jeleknya di situ nanti tuh. betul, 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 betul. Berarti Salah tetap satu ngikutin, ya salah satu ngikutin. salah satu buktinya adalah ya itu yang kayak Mbak Yes bilang eh, buku-buku apa pengembangan diri kemudian eh, apa self help ya kayak gitu. Nah, itu eh, rame banget. saya tidak nulis untuk media. Saya nulis ya untuk diri sendiri sih. Coba Sebenarnya dikirim ke media Mas Andi. saya nulis media ya, media majalah sekolah sih, majalah sekolah. Ya karena memang harus mengasuh beberapa media majalah sekolah. Jadi masa redaktur nggak nulis gitu ya. Minimal satu lah. Iya. Sebenarnya saya nerbitin buku ya baru antologi. Makanya sebenarnya saya ada pede kalau Hmm, antologi itu. Dan paling iya. nggak suka dari antologi itu harus bayar. Masa iya buku kamu bayar? Kalau Hmm, kamu terbitin aja. iya Nggak usah, Mbak. betul. Masa penulisnya disuruh bayar? Gimana? Kalau mau terbitin aja. Mau dipakai nggak apa-apa. Ya. Kalau disuruh bayar, aduh, janganlah. Karena gini, masa buku kayak gitu misalnya katakanlah 80, saya bisa beli buku 80 yang kualitasnya jauh lebih bagus ke yang materinya bagus itu. Iya, Ya, iya. jadi tidak sukanya antologi di situ sebenarnya. Iya. Mungkin kalau antologi persepsinya udah jadi jelek gitu kan. Sebenarnya yang kita cari adalah kolektif ya, kolektif tulis ya, naskah kolektif lah gitu kira-kira. Jadi seperti jurnal kalau di akademik, tapi kalau di luar kita bisa Hmm, sebutnya kolektif. Yang itu sebenarnya naskah yang sudah terbit, mungkin ditulis entah di mana gitu ya. Tapi kuratornya menginginkan
naskah-naskah terpilih itu untuk tayang di satu buku cetak. Nah, itu biasanya nyebutnya kolektif teman-teman gitu. Ya, tergantung sebenarnya kurasi berarti ya. betul tergantung kuratornya, tergantung editornya. Hmm. Tuh. Ya kalau misalnya editornya si Dunata itu ya bergengsi juga sih. Nah, iya kan. Akhirnya kita berlomba untuk bisa Iya, masukkan naskah ke sana gitu. saya punya 2 buku, editornya si Dunata. Isinya keren banget. Gitu. Karena visi visi bukunya jelas gitu Hmm. kan. Itu sih. Apanya Mas? Apanya Sindunata Mas? Kuratornya sama editornya atau mungkin ya kurator sih. Ya, Jadi dia itu yang menentukan kualitasnya. Oh ini masuk apa enggak? Itu kan Sindunata sendiri itu kan keren kan, ya, bergengsi juga. gitu. Oke, ini nggak kerasa udah 9:30 lebih 15 ya. Mas Andi, terakhir dari saya gitu kan. Nah, Eh, ya supaya nggak terlalu malam, ada impian nggak sih tentang nulis bagi Mas Andi? impian tentang menulis. Mm-mm. Saya mungkin ingin menulis sesuatu yang bisa jadi warisan atau legasi paling tidak untuk anak dan istri saya. Tapi kalau misalnya legasi itu bisa untuk anak-anak saya yang ada di anak-anak siswa saya mungkin itu akan jauh lebih bagus. Ya impiannya sekedar apa sih yang bisa saya wariskan berupa tulisan. Mm. Karena uh, tulisan bisa abadi ya kalau misalnya nilai-nilainya itu universal dan bertahan lama. Kemungkinan walaupun tidak mesti selalu tulisan bagus itu ditemukan, tapi paling tidak kamu sudah apa istilahnya sudah memiliki suatu usaha. Usaha itu belum tentu berhasil, tapi kalau tidak pernah usaha ya udah usah bermimpi itu berhasil kan gitu. Iya betul. Jadi ya kalau impian ya mungkin saya akan masih masih dalam tahap atau belum eksekusi, saya tidak tahu. Tapi saya nulis terus, Ya. siapa tahu ini bisa jadi legasi atau warisan minimal untuk anak saya, Mm. istri atau bisa jadi orang lain gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Andi untuk waktunya malam ini ya. Semoga mimpinya bisa tercapai juga untuk Amin. mengusahakan membuat Ya, sebuah terima kasih Mas warisan Bagus gitu. dan teman-teman yang lain. Terima Ya, kasih sudah mengundang dan insya Allah kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi karena saya ternyata amin. kok kok tidak kerasa ya sampai malam ini ngobrol kayak di warung kopi beneran. Mungkin itu. Terima kasih buat Mas Hairon dan Mbak Iyas ya. Seperti biasa, sampai jumpa di pekan depan. Kita kumpul lagi seperti biasa jam 8 hari Minggu, dengan mungkin kita ngobrol dengan penulis yang lain seperti itu. Kalau ada waktu silakan hadir. Sampai jumpa di kumpul berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat malam.